Halo Sobat Jitur seluruh Indonesia, kembali lagi Virtual Talk bersama Jitur. Nah, Virtual Talk kali ini kita akan membahas olahraga yang sedang booming, yaitu bersepeda bersama Ko Erwin. Nah, sebelum kita sambungkan langsung ke Ko Erwin untuk mengupdate informasi, kita jangan lupa kita follow IG jitur.id. Nah, kita sambungkan langsung saja ya ke Ko Erwin. Halo Ko Erwin. Halo Rio, halo Halo Sobat Ko. Jitu semuanya. Apa kabar Ko? Aduh, puji Tuhan, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, Ko Erwin, apa kabar nih? Kabar ya, baik-baik aja. Nah, Ko Erwin, perkenalkan dulu nih sebelum sobat-sobat Jitur langsung kita ngobrol. Ya, Sobat Jitu semuanya, salam kenal. Saya Martinus Erwin, dulunya adalah seorang tour leader dulu. Sekarang juga Sekarang, kali. sekarang juga masih tour leader. Cuma kita lagi ada hobi baru, karena waktunya terlalu banyak, jadi ya mengisi waktu luang dengan sepedaan, supaya lebih sehat ya. Nah, itu dia. Ko Erwin dulunya seorang tour leader ya. Nah, sekarang punya hobi baru. Nah, Ko Erwin, mau tanya nih, apa aman kita bersepeda di masa pandemi ini? Sepedaan aman-aman aja selama kita mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Sepedaan kan kita tidak bergerombol ya, Ya. kita ada jaraknya, itu paling minim biasa kita atur 2 meter dalam bersepeda. Kita juga selalu pakai masker, bawa hand sanitizer, dan kita bawa semprotan desinfektan. Nah, berarti aman ya walaupun saat pandemi kayak gini. Karena tujuan kita hanya sepedaan aja. Ya. Yang bikin nggak aman itu kumpul-kumpul setelah sepedaannya. Ya, itu yang bikin kadang kita lupa diri ya. Oke, apakah ada peraturan khusus Kak untuk ikut goes saat pandemi ini? Peraturan khusus ya, khusus-khusus banget sih enggak ya. Yang penting Ya. siapkan fisik, at least cukup tidur malam sebelumnya, nggak boleh begadang, banyak minum air, dan ya kondisi badan dalam keadaan sehat. Gitu. Kondisi sepedanya juga dalam keadaan prima. Nah, pokoknya sesuai protokol aja ya Kak ya Ko ya. Itu wajib dan harus Oke. kita patuhi, nggak boleh enggak. Oke Kak, nih kalau mau bergabung goes santai ini Kak, itu lokasinya di mana sih Kak? Kita sekarang banyak menjelajah wilayah pedesaan di sekitar Serpong dan Ya. sampai kita cross ke perbatasan di Jawa Barat. Jadi titik kumpul yang menurut kita itu paling efisien adalah di Pasar Intermoda di Serpong, dekat stasiun kereta Cisauk. Kurang lebih sekitar ya 2 menit lah dari belakangnya Ion Mall. Oke. Itu lokasi untuk meeting point-nya ya. Apakah di situ parkirannya cukup aman Kak? Parkiran cukup luas, mereka bisa menampung bisa mungkin 200 kendaraan ya. Nah, untuk kalau mau ikut goes santai ini Kak, kira-kira kita harus sampai di lokasi itu jam berapa ya Kak? Sangat disarankan kita mulai goes itu jam 6 pagi. Sebenarnya waktu sih fleksibel ya, Mhm. tergantung dari teman-teman goeser, sobat jitur maunya jam berapa. Cuma kita menyarankan jam 6 pagi. Kenapa? Semakin pagi udara masih fresh, matahari belum terlalu tinggi, jadi udaranya cukup sejuk, nggak terlalu panas. Kalau kita udah goes lewat dari jam 8, jam 9, waduh itu akan terasa sangat panas sekali, terus stamina kita juga akan cepat turun ya karena kepanasan ya, jadi nggak nyaman, nggak enjoy. Apalagi di daerah Serpong, kalau jam 6 kurang, itu kita masih bisa lihat kabut loh. Itu adalah suatu pemandangan yang jarang sekali kita bisa lihat di Jakarta. Nah, itu sama aja kayak refreshing otak atau dari refreshing dari kerjaan ya Kak? Refreshing otak, refreshing perasaan, refreshing semuanya. Nah, kalau untuk anak-anak umur di bawah 5 tahun atau 5 tahun itu aman nggak sih ikut bersepeda juga, Kak?
Aman nggak aman itu tergantung pengawasan kita dan kemampuan fisik si anak kecil ya, si Ya. anak itu tadi. Cuman karena rute kita kebanyakan semuanya di atas 20 kilo, saya rasa anak kecil di bawah 5 tahun belum sanggup ya untuk ikut rute kita kalau dia Ya. goes ya. Kecuali orang tuanya mau gendong dia di panggul atau dikasih boncengan di sepedanya. Sebaiknya sih di atas 12 tahun ya baru ikut ya. Oke, nah untuk anak-anak di atas 12 tahun itu udah boleh ya, Kak? Kalau Ya, di bawah 12 sampai tahun titik waktu disarankan tidak ikut berubah. ya, Kak? Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk persyaratan ikut goes ini apakah ada sepeda tertentu atau sepeda apa aja, Kak? Kita punya beberapa rute Ya. ya. Jadi kita ada 2 atau 3 rute yang bisa dilalui oleh semua jenis sepeda. Mhm. Ya cuma tergantung si yang punya sepeda, rela nggak sepedanya lewatin bebatuan. Karena jalanan yang kita lewatin kan nggak selalu mulus, nggak selalu aspal. Ya. Beberapa kita ketemu juga jalan tanah, beberapa kita juga ketemu yang makadam-makadam bebatuan, beberapa juga kita ketemu konblok-konblok yang kondisinya udah nggak sebagus pertama kali dibikin. Yang road Mmm, bike pun bisa ikut, cuma rela nggak nih road bike-nya ngelewatin batu-batu jalan rusak begitu. Kadang kita juga kan kalau ketemu becek-becekan nggak bisa dihindari. sayang sama sepedanya gitu ya, Kak? Betul sekali. Nah, kalau goes ini kan ada beberapa rute nih. Rute pertama atau rute terfavorit itu di mana sih, Kak? Sementara rute terfavorit kita yang setiap minggu kita ada grup jalan, itu adalah rute Danau Jabon dan Hutan Akasia. Oke. Yang kedua, rute Danau Bahagia dan Danau Simfonia. Karena 2 rute ini itu bisa dilalui oleh semua jenis sepeda. Kemudian berikutnya ada satu lagi rute kita yang cukup favorit juga itu, kita menyeberangi Sungai Cisadane dan melewati Danau Cisawang. Yang Oke. menarik dari Sungai Cisadane ini nanti goeser atau sobat Citur itu bisa merasakan bawa sepedanya menyeberangi sungai dengan naik rakit. Itu kan luar biasa sekali ya, jarang sekali kita ketemu rakit hari gini. Iya, apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta Serpong, wah itu udah alat penyeberangan zaman-zaman kapan gitu ya. Nah, untuk menyeberangi itu apakah, tadi perahu itu aman? Tentunya kita melihat kapasitas si perahunya sendiri ya, rakitnya itu mampu menampung maksimal 5 orang. Cuma biasa kita atur antara 3 atau 4, safety reason juga. Dan Ya. kita juga melihat arus air, ya, arus sungainya. Kalau terlalu deras, kita mungkin nggak jalankan untuk rute turus Sungai Cisadane itu. Oke. Nah, kalau jarak yang ditempuh itu kira-kira berapa lama ya, Kak? Jarak tempuh kita bervariasi ya. Starting dari 25 kilo itu yang paling pendek, Ya. dan yang terpanjang 65 kilo. Nah, itu yang tadi yang terpendek 25 kilo itu udah pulang pergi atau sekali jalan aja? Total semuanya, Oh, dari total berangkat semuanya. sampai finish, ya. Nah, Kita kalau kita bertiga, ikut goes santai itu, Kak, kita dapat fasilitas apa aja sih, Kak? fasilitas yang kita sediakan pastinya air mineral, kita udah siapkan. Terus nanti di tengah perjalanan, kira-kira setengah perjalanan, kita ada kerjasama dengan beberapa warung-warung dari penduduk lokal yang kita lewatin. Itu nanti kita akan sediakan kayak coffee break atau tea break, lalu kita sediakan juga snack. Nah, snacknya ini adalah snack-snack tradisional, Ya. yaitu gorengnya, ada bakwan, tahu isi, arem-arem, macam-macam ya. Mhm. Itu yang kita sediakan. Lalu pemandu atau road captain kita biasanya selalu membawa juga peralatan medik sederhana, simpel, yaitu first aid aja untuk pertolongan pertama. Kemudian beberapa barang-barang mekanikal kalau terjadi trouble sama sepedanya, dan juga beberapa semacam semprotan sanitizer, tisu basah itu untuk menjaga kebersihan. Wah, lengkap banget. Sobat Jitur ini berarti udah bener-bener aman dan selalu dipandu oleh road bike yang udah sering melewati jalur-jalur itu ya, Kak, ya? Road captain. Road captain, oke. Nah, kalau untuk ikut gue santai ini, apa ada minimal orang yang ikut atau gimana, Kak? Kita berlakukan untuk jumlah peserta dengan kelipatan 5, minimal 5 orang dan seterusnya. Kalau lebih maksimal dalam satu grup
yang kita jalankan itu 20 orang maksimal. Kalau lebih dari 20 orang, kita akan split menjadi 2 grup. Oke, berarti udah ada pemandu masing-masingnya ya, Kak? Ya, karena kita juga menghindari untuk kesulitan kontrol peserta ya. Ya. Karena kan kemampuan dari peserta goes ini beda-beda. Ada yang speed-nya Cepat. cepat, ada yang speed-nya slow. Jadi kita menghindari tercerai-berai nanti di tengah jalan. Nah, ini ada pertanyaan @davi_irawan. Kalau untuk sepedahan, perlu SIM khusus nggak sih, Kak? Surat izin menggoes. Menggoes, ya benar banget. Sepeda itu kan sepeda kan bukan kendaraan bermotor, jadi kita nggak perlu surat izin mengemudi ya. Yang penting Ya. dapat izin dari mama papa, suami istri. Oke, ini ada pertanyaan lagi atas nama @ahmad.fari. Ada asuransi yang mengcover program ini nggak sih, Kak? Asuransi kita sebenarnya sifatnya itu opsional. Ya. Dari paket-paket yang kita jual itu tidak termasuk asuransi, tapi disarankan baiknya teman-teman untuk menjaga juga ya, jaga-jaga ya, Ya. bisa beli asuransi. Ada kok beberapa brand asuransi yang mengcover untuk olahraga. Nah, ini kan tadi ada beberapa rute nih, Kak. Rute-rute yang sudah dipilih oleh road captain tersebut, apakah bisa ditempuh oleh semua usia, Kak? Semua usia bisa, yang penting kemampuan fisiknya, kemampuan goesnya ya sesuai dengan rute-rute yang kita jual. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Nih, untuk toilet atau WC umum di sana apakah disediakan, Kak? Sebelum berangkat, itu di meeting point kita di Pasar Intermoda, kita juga ada kerjasama dengan salah satu coffee shop yang ada di sana, itu menjadi salah satu sekretariatnya klub sepeda kita juga. Disediakan toilet, sebelum berangkat pipis dulu, Ya. ganti-ganti baju dan lain sebagainya. Di tengah perjalanan, kita hanya bisa ke toilet di warung tempat kita istirahat. Selebihnya mesti tahan dulu atau numpang-numpang di minimarket, numpang ya barangkali kalau punya keberanian mental bisa numpang di rumah warga, gedor-gedor numpang toilet. Wah, seru banget berarti ya. Ini alamnya dapat banget ya, Kak, ya. Iya, adventure banget nih. Adventure banget. Nah, untuk keamanan nih, misalnya ada kecelakaan kecil atau ada trouble dari sepeda, apakah bisa ditangani oleh tim goes ini? Tim dari klub sepeda kita itu sudah dibekali dengan sedikit skill untuk mengatasi kendala-kendala seperti ban bocor, ya itu kita akan ganti dengan ban dalam yang baru. Kita nggak bisa nambel ya, karena ban Ya. sepeda beda dengan ban motor. Kemudian kalau ada rantai putus, rantai kendor, trouble di rem, dan lain sebagainya, itu setiap tim kita itu punya skill yang saya rasa cukup ya untuk mengatasi kerusakan-kerusakan minor di sepedanya gitu. Nah, sobat-sobat Jitur berarti nggak usah khawatir lagi. Kalau mau ikut goes sepeda ini, cuma bawa sepeda dan protokol kesehatan yang penting. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Apa keistimewaan goes santai ini, Kak? Supaya kita bisa harus mencoba goes santai ini. Istimewanya apa ya? Karena aku nggak ya, ya yang kita jual di sini adalah suasana dan momennya. Ya. Alam pedesaan, kegiatan dari warga-warga desa di pagi hari, kesejukan udaranya itu yang sudah sangat jarang sekali kita lihat di Jakarta, kita lihat di kota-kota satelit di sekitaran Jakarta. Itu yang kita jual. Pemandangan yang indah, kita akan melihat pemantang sawah yang hijau, kita akan melihat danau dengan air yang bisa seperti cermin, ya. Kita juga akan melihat indahnya kawasan pedesaan dari sebuah bukit, dari ketinggian bukit, ya. Itu spesialnya. Dan teman-teman kita, tim kita ini adalah rata-rata semuanya sebelumnya adalah bekerja sebagai seorang tour leader. Artinya mereka dibekali dengan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga Ya. saya rasa ketika kita goes membawa peserta berkeliling dengan kemampuan mereka yang
memiliki narasi yang baik, saya rasa bisa menghidupkan suasana ketika goes ya. Jadi nggak just goes, boring banget. Kita bisa sambil cerita bahwa di desa sini nih, kenapa ada banyak pohon bambu, kenapa ada banyak danau yang begitu bagus. Itu kita bisa sambil cerita, memberikan sedikit knowledge kepada peserta yang nanti. Nah, seru banget tuh Sobat Jitur. Harus coba nih. Lokasinya berada di BSD ya, Kak ya? Kita meeting point-nya. Di BSD, di Pasar Modern Intermoda. Nah, ini ada pertanyaan dari @99habibi_habibibati. Kalau untuk family, guys, apakah bisa, Kak? Prinsipnya apapun kita bisa lakukan ya, kita bisa jalankan sesuai request, cuma kembali lagi ke personalnya, kita juga rute, kita bisa customize, kita bisa sesuaikan dengan mungkin ya, ada family yang mau bawa, aduh aku mau bawa anakku yang usianya di bawah 5 tahun, kita bisa sesuaikan rutenya sehingga bisa dilewati oleh keluarga tersebut. Nah, berarti cocok banget nih buat yang lagi penat di rumah selama pandemi, kita bisa berolahraga dengan bergoes santai ini, Kak. Ya. Nah, Kak, ini ada nggak sih persiapan yang harus kita siapkan untuk goes sepeda? Selain fisik dan sepedanya, ada beberapa equipment yang wajib kita pakai ketika bersepeda. Ya. Ya, yang pertama helm, alat pelindung kepala, itu wajib. Yang kedua adalah sarung tangan. Ya, itu juga wajib dipakai. Dan ada protektor untuk pelindung siku dan pelindung lutut. Cuma beberapa kan biasanya masyarakat kita ini terlalu bandel ya. Kita udah jelaskan, udah sampaikan untuk membawa safety equipment itu. Cuma sometimes mereka, aduh nggak punya, ya udahlah nggak apa-apa, lagian juga gue santai ini. Ya. Nah, untuk jika teman-teman Jitur nih mau ikut goes sepeda, tapi dia nggak punya sepeda, apakah di sana ada yang menyewakan, Kak? Komunitas sepeda kita menyediakan jasa penyewaan sepeda ya, dan rata-rata itu adalah sepeda gunung ya, mountain bike. Ada beberapa sepeda lipat juga yang bisa disewakan. Nah, untuk tempatnya itu hanya di BSD atau ada tempat lain, Kak? Sementara rute yang kita sedang kembangkan itu masih di wilayah BSD. Soon kita akan kembangkan rute-rute yang lain di luar BSD seperti Sentul. Sekarang kita lagi arrange untuk tur di Sentul. Ada beberapa ada juga rute yang kita lagi arrange mau ke daerah Tebing Koja. Dan soon kita akan lakukan juga yang rute-rute overland kayak ke Salatiga, ke Dieng, Banyuwangi, nggak menutup kemungkinan juga Bali. Kita masih sedang persiapkan semuanya. Wah, seru banget pasti ya overland kayak gitu. Nah, sebelum kita coba ke overlandnya, kita harus coba dulu nih yang di BSD sama Ko Erwin. Bener nggak, Ko? Ya, teman-teman dari komunitas sepeda kita siap melayani Sobat Jitur sekalian yang mau goes di tempat kita. Oke, Ko. Nah, Ko, kalau sepeda spesifikasinya tuh gimana sih yang bisa ikut, Kak? Nggak ada ya? Nggak ada spesifikasinya ya? Ya, prinsipnya sepeda apapun boleh ikut ya, disesuaikan dengan rute kita nanti. Ya, kalau memang medannya terlalu berat, ya itu otomatis road bike nggak bisa ikut karena sayang velg sepedanya, sepeda lipat juga nggak bisa ikut karena kasihan sepedanya. Dan yang lebih penting adalah kemampuan dengkul. Nah, itu harus dipersiapkan banget ya, Kak ya? Iya, karena Nah, sepeda ini ini nggak mudah kalau loh ya. misalnya nih, Kak, kalau ada sobat jitur yang nggak kuat sampai tengah, itu gimana ya, Kak? Di tengah Sebagian perjalanan besar maksudnya. sebagian besar rute kita itu masih dilalui mobil. Kita memang tidak punya mobil apa ya, mobil operasional ya. Kita memang nggak ada mobil itu. Tapi beberapa kali juga pernah ya di tengah jalan give up, udah nggak ada tenaga lagi, nggak sanggup lanjutin goesnya. Kita telepon Grab Car atau Gokar atau taksi untuk bawa pulang ke meeting point kita. Berarti nggak perlu Pernah khawatir kalau kejadian, udah nggak kuat ya, Kak ya? pernah kejadian begitu. Oh, pernah kejadian. Oke. Kalau untuk outing kantor nih, kira-kira 50 orang apakah bisa sekali jalan atau kita dibagi lagi, Kak? Kita akan divide menjadi 2 atau 3 grup kecil. Kita nggak bisa sekali Ya. jalan sekaligus 50 orang, karena kan sekarang situasi pandemi ya, pemerintah juga sedang melakukan pengetatan terhadap
himpunan-himpunan massa begitu. Jadi kita tetap Ya. harus patuhi. Nanti kita akan switch rutenya. Kita akan swap gitu. Jadi akan Oke, ketemu di nah tengah, kita aturkan begitu. kalau untuk foto dan video, di sana ada yang memfotokan atau gimana sih, Kak? Foto dan video, kita punya jasa foto dan video yang sifatnya opsional ya, di luar Ya. harga paket kita. Dan tadi Kalau untuk beberapa makan siang pun gimana? makan siang juga itu customize ya, sesuai dengan request. Nanti kita bisa sediakan juga. Tapi sepertinya kebanyakan yang udah itu peserta begitu nyampe di Intermoda kan rata-rata udah jam 11, jam 12 siang. Ya. Itu udah banyak sekali rumah makan yang buka di sana. Mereka lebih nyaman cari sendiri, pilih makanan sendiri. Tapi kalau misalnya mau di-arrange langsung oleh tim juga bisa ya, Kak? Bisa, bisa. Itu semuanya customize, aturable lah pokoknya mah. Outerable, oke, Kak. Ada yang mau disampaikan nggak sih, Kak, sebelum kita mengakhiri percakapan ini sama sobat-sobat Jitur atau tips gimana gitu, Kak? Ya, tipsnya yang penting tetap selalu patuhi protokol pemerintah, protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sebelum goes, siapkan kondisi fisik yang benar-benar siap untuk goes, karena goes itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Ya, itu benar-benar perlu kemampuan fisik yang prima, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi sepedanya juga. Ya, jangan sampai nanti udah di tengah perjalanan ada trouble, rantai putus, remnya kurang pakem, atau mungkin sadelnya goyang dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, itu tadi beberapa tips yang disampaikan oleh Ko Martinus Erwin. Nah, Ko, terima kasih udah menyempatkan kesempatan kita untuk memberikan informasi update tentang sepeda ini nih, Kak. Waktunya sudah habis nih, Kak. Mohon maaf ya, Kak. Terima kasih Rio dan Sobat Jitur semuanya. Oke, bye. Bye, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ditunggu ya. Oke, Sobat Jitur, tadi udah ada update informasi tentang goes santai yang akan dilakukan di BSD. Nah, kita juga ada paket-paket goes santai bersama Ko Erwin nanti pastinya. Nah, itu kalian bisa lihat di feed Instagram atau Snapgram kita. Di situ juga udah ada kontak langsung yang bisa dihubungin ke kita. Nah, Sobat Jitur, terima kasih udah meluangkan waktu untuk tonton Virtual Talk kali ini. Sampai jumpa ke Virtual Talk selanjutnya. Saya Rio, pamit undur diri. Dah. Ingat libur, ingat Citur.